Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Fikri Farihin selaku pengampu mata kuliah Bahasa Inggris, dan tak lupa pula teman-teman saya Prodi KPI dan AS yang saya sangat sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat diberikan nikmat sehat, nikmat akal hingga sampai saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang simple present tense nominal. Rumusnya yang plus subject plus is or plus non verb. Yang negatif subject plus is plus not plus non verb. Pengertian simple present tense. Simple present tense adalah salah satu bentuk present tense yang kita gunakan ketika suatu perbuatan atau tindakan sedang terjadi pada masa sekarang, atau ketika suatu tindakan terjadi secara teratur tanpa henti. Oleh karena itu, simple present tense sering disebut dengan present indefinite. Selain itu, simple present tense digunakan untuk menggambarkan situasi yang tidak berubah, kebiasaan, pengaturan tetap, dan kebenaran umum. Ciri-ciri dari kalimat simple present tense yaitu: yang pertama, dalam simple present tense verbal, predikat yang digunakan berupa atau kata kerja bentuk pertama verb 1 seperti do, visit, go, at, dan lain-lain. Khusus untuk subjek, she, he, it menggunakan verb 1 dengan menambahkan akhiran huruf s atau is seperti does dan lain-lain. Yang kedua, dalam simple present tense nominal, predikat yang digunakan berupa to be, yaitu are, is, am. Yang ketiga, keterangan waktu yang digunakan dalam simple present tense, yaitu in the morning. Fungsi simple present tense. Yang pertama ada tindakan kebiasaan. Menyatakan suatu tindakan yang dilakukan secara teratur hingga menjadi suatu kebiasaan. Kata keterangan yang menyatakan habitual action, diantaranya yaitu everyday dan lain-lain. Contoh yang pertama ada she often drinks coffee in the morning, yang artinya dia sering minum kopi di pagi hari. Yang kedua, tindakan atau peristiwa yang berulang, menyatakan suatu tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berulang tetapi tidak teratur. Contohnya ada it rains every afternoon in the summer, yang artinya hujan setiap sore di musim panas. Yang ketiga ada kebenaran umum, menyatakan suatu tindakan yang sudah diketahui secara umum dan benar-benar terjadi. Contohnya ada sugar is sweet, yang artinya gula itu manis. Yang keempat ada untuk instruksi atau petunjuk, menyatakan suatu tindakan yang bersifat instruksi atau petunjuk. Contohnya don't smoke in this area, yang artinya jangan merokok di area ini. Yang kelima, untuk pengaturan yang pasti, menyatakan suatu tindakan atau peristiwa yang sudah pasti terjadi. Contohnya ada her father arrives tomorrow, yang artinya ayahnya tiba besok. Yang keenam ada dengan konstruksi masa depan, menyatakan suatu tindakan atau peristiwa yang akan terjadi atau di waktu mendatang. Contohnya ada I will go to the library tomorrow, yang artinya saya akan pergi ke perpustakaan besok. Simple present tense nominal. Simple present tense nominal adalah suatu kalimat simple present tense yang tidak mengandung suatu tindakan
atau nonverbal. Dalam membentuk kalimat simple present tense nominal, predikat yang digunakan berupa to be. To be yang digunakan yaitu is, are, am. Tense ini hanya untuk mengungkapkan kejadian yang terjadi di masa sekarang. Berikut ada beberapa contoh. Yang pertama ada she is beautiful and smart, yang artinya dia cantik dan pintar. Yang kedua, he is popular man in the class, dia adalah pria yang populer di kelas. Terus ada it is calendar, dia adalah kalender. We are present today, kami hadir di hari ini. Yang kedua ada kalimat negatif. Rumusnya yaitu ada subject, to be, am, is, are, plus not, plus noun verb. Contohnya ada I am not headache, saya tidak sakit kepala. She is not beautiful and smart, dia tidak cantik dan pintar. Yang ketiga ada he is not popular man in the class, dia bukan pria yang populer di kelas. Yang keempat, it is not calendar, ini bukan kalender. Yang kelima, we are not present today, kami tidak hadir hari ini. Yang ketiga ada kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaan dibedakan menjadi dua, yaitu kalimat pertanyaan positif dan kalimat pertanyaan negatif. Jawaban untuk kalimat pertanyaan yaitu yes atau no. Setelah itu dapat ditambahkan dengan subject plus not, atau bisa juga tidak ditambahkan. Contohnya ada am I headache, apakah saya sakit kepala? Is she beautiful and smart, apakah dia cantik dan pintar? Is he popular man in the class, apakah dia pria yang populer di kelas? Yang keempat, is it calendar, apakah ini kalender? Yang kelima ada are you present today, apakah kami hadir pada hari ini? Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.